Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pisnitri dan teman sekelompok saya Hani Ulandari. Kami dari kelas B atau LJ2 Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang pencegahan kanker serviks. Pertama-tama, kita mulai dulu dari PICO. P. Wanita usia subur. I. Pap smear, kolposkopi, dan vaksinisasi HPV. C. No or control. O. Dapat mencegah kanker serviks. Kemudian untuk jenis pertanyaan klinisnya kami mengambil diagnosa. Apakah pap smear, kolposkopi, dan vaksinisasi HPV adalah cara yang tepat untuk mencegah kanker serviks? Kanker serviks, kanker atau tumor ganas yang tumbuh di leher rahim. Gejala kanker serviks, gejala dari kanker serviks itu sendiri bisa berupa keputihan atau flor albos, merupakan gejala yang sering ditemukan dan disceng yang keluar dari vagina makin lama makin berbau busuk akibat infeksi dan nekrosis jaringan. Pendarahan vagina abnormal sering ditemukan pada kanker invasif dan terjadi di luar fase menstruasi. Kejadian kanker serviks. Kanker serviks menyerang lebih dari 1,4 juta wanita di seluruh dunia. Jika tidak segera diatasi akan meningkat menjadi 26 juta wanita yang terkena menurut Depkes RI pada tahun 2010. Berdasarkan International Agency for Research on Cancer, kanker serviks menempati urutan kedua dari seluruh dunia pada perempuan dengan insiden rate 9,7% dan jumlah kematian 9,3% dari seluruh kanker pada perempuan di dunia, menurut Depkes RI pada tahun 2008. Diperkirakan lebih dari 500.000 kasus baru kanker serviks ditemukan di dunia dan 90% dari seluruh kasus tersebut terdapat di negara berkembang. Hampir 260.000 kasus kematian wanita akibat kanker serviks dan hampir 95% dari kasus tersebut terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Faktor-faktor resiko. Penyebab kanker serviks diketahui adalah virus HPV atau Human Papillomavirus subtipe onkogenik terutama subtipe 16 dan 18. Adapun faktor resiko terjadinya kanker serviks antara lain aktivitas seksual pada usia muda, berhubungan seksual dengan multi partner, merokok, mempunyai anak banyak, sosial ekonomi yang rendah, pemakaian pil KB dengan HPV negatif atau positif, penyakit menular seksual, dan gangguan imunitas. Pencegahan. Untuk pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu primer dengan vaksinisasi dan sekunder dengan deteksi dini. Vaksin HPV bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi HPV, tidak bertujuan pengobatan, lama proteksi kurang lebih 8,8 bulan, jangkauan perlindungan 89%, dan penyakit infeksi HPV atau penyakit lesi prakanker yang sudah diobati dapat diberikan vaksin. Target perempuan yang belum pernah berhubungan seksual dapat dimulai pada usia 11-12 tahun, kelompok seksual aktif bila pap smear atau HIV negatif, dan dapat diberikan pada usia 55 tahun. Pencegahan sekunder atau screening. Upaya menemukan kelainan sel dalam tahap infeksi HPV atau lesi prakanker terdiri dari IVA, pap smear, dan pemeriksaan HPV. IPA, pencegahan visual asam asetat, menemukan lesi prakanker serviks dengan mata telanjang tanpa bantuan alat dengan olesan asam asetat. Sensitivitas 47,62%. Pap smear, suatu pemeriksaan sel-sel serviks untuk mengidentifikasi secara dini adanya perubahan ke arah kanker serviks. Untuk siapa? Untuk setiap wanita. Dengan rentan waktu 3 tahun setelah hubungan seksual pertama, tiap 3 tahun untuk usia 21-65 tahun, dan tidak lagi diperlukan pada usia lebih dari 65 tahun bila hasil 10 tahun terakhir adalah normal. Syarat pap smear. Yang pertama, tidak sedang menstruasi. Yang kedua, 2 hari sebelum pemeriksaan tidak boleh berhubungan seksual.
Dan yang ketiga, tidak memasukkan benda apapun, termasuk cairan pembersih sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan HPV bertujuan untuk mendeteksi infeksi HPV risiko tinggi dan tidak mampu mendeteksi lesi prakanker. Gabungan pap smear dan tes HPV DNA negatif palsu pap smear 15-45%. HPV positif artinya ada risiko lesi prakanker atau kanker. Kolposkopi, pemeriksaan dengan pembesaran melihat kelainan epitel serviks, pembuluh darah setelah pemberian asam asetat. Pemberian standar bila hasil pap smear abnormal. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.